itu. Kita mulai ya. Sudah hampir jam 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Perkenalkan, saya Samsul Gunawan, bagian penyuluhan dan pelayanan informasi di Humasnya di Cukai Bandung. Terkait pertanyaan tadi, saya harus menanyakan dulu, maksudnya thrift itu apa? Oh gitu. Jadi thrift yang dimaksud di sini adalah pakaian bekas. Pakaian bekas yang merupakan barang impor ya. Ditanyakan tadi kerjasama dengan instansi lain. Pertanyaan saya berikutnya, kerjasama di bidang thrift ini maksudnya kerjasama yang bagaimana? Kita ngambilnya kayak pengawasan itu ada kerjasama sama instansi lain seperti polisian atau untuk perdagangan gitu. Baiklah, oke. Sebelum ke kerjasama, saya akan jelaskan ya tentang tupoksi bea cukai ya, biar adik-adik tahu. Yang pertama R, revenue collector. C, community protector. C, T, trade facilitator. Kemudian I, industrial assistant. RCTI. Nah, tadi ada C, community protector. Bea cukai itu punya tugas juga untuk melindungi masyarakat dari apa? Dari pornografi, dari hal-hal yang merugikan, yang merusak bangsa, moral bangsa, dari hal-hal yang mengancam kesehatan, mengancam kedaulatan NKRI. Nah, di sini peran bea cukai untuk melindungi community protector. Salah satu tugas yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat itu dari barang-barang bekas yang terindikasi memang itu membawa penyakit. Nah, barang bekas itu dilarang untuk dimasukkan ke daerah pabean, ke NKRI. Itu namanya barang lartas, larangan dan pembatasan. Pakaian bekas atau thrift ini adalah pakaian yang dilarang untuk dimasukkan ke Indonesia. Kenapa dia bisa masuk? Pertanyaan gitu kan. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa ada di pasar Cimol? Itu pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh berbagai LSM pada bea cukai. Yang pertama, Indonesia itu negara kepulauan, banyak pulau-pulau yang harus kita jaga. Yang pertama harus menjaga kedaulatannya adalah TNI. Yang kedua, instansi sipil yang ditunjuk, yaitu bea cukai, imigrasi, dan karantina. Tidak mungkin bea cukai itu menempati seluruh kepulauan. Karena itu bea cukai berdasarkan keputusan pemerintah ditunjuk untuk mengawasi berdasarkan titik-titik yang memang harus diawasi. Contohnya titiknya adalah pelabuhan yang resmi, Tanjung Priok, Soekarno-Hatta, pelabuhan udara, kemudian ada pelabuhan Tanjung Mas, ada pelabuhan Tanjung Perak. Itulah pengawasan-pengawasan bea cukai. Maksudnya apa? Semua barang impor itu harus masuk lewat pelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk itu. Pertanyaannya, kalau nggak masuk lewat situ, itu barang
ya itulah barang yang diselundupkan. Barang yang diselundupkan atau penyelundupan, itulah barang ilegal. Kenapa bisa sampai ke pasar Cimol? Itulah barang yang diselundupkan. Barang hasil penyelundupan. Siapa penyelundupnya? Kalau adik-adik pernah dengar ada yang ditembak bea cukai, itu salah satu mafianya. Pernah bea cukai itu menembak salah satu mafia pakaian bekas di Sumatera sana. Adik-adik browsing saja di YouTube, bea cukai menggagalkan penyelundupan, itu banyak sekali. Ada di perbatasan di Malaysia Nunukan, ada di perbatasan Timor Leste, ada di perbatasan Sumatera sana, itu bea cukai tangkap semua. Ada tuh, detik-detik penangkapannya pun ada. Kita bisa baku tembak misalnya. Kenapa dia sampai? Gini loh. Tadi saya sudah sebutkan negara kepulauan ini luar biasa. Kita kalau di laut itu nggak tahu ujungnya mana, ini itu kecil sekali. Jadi patroli bea cukai itu mungkin bisa oleh mereka tuh bisa pelajari. Mungkin jalurnya ke sini, saya lewat sini saja. Itu mungkin ya. Namanya penjahat itu biasanya selalu di depan. Jadi kalau kerjasamanya, tadi ditanya kerjasama ada kita bersinergi dengan TNI. Contohnya apa? Contohnya penangkapan di Timor Leste itu dengan TNI. Penangkapan di Nunukan juga. Jadi kerjasama pasti ada. Kita dengan TNI, dengan Polri, dengan TNI AL ada. Jadi pertanyaan pertama, kerjasama pasti ada. Pertanyaannya, mengapa perdagangan barang trik ilegal masih marak terjadi meskipun sudah ada regulasi gitu, dan upaya penindakannya? Apakah ada masalah yang belum diselesaikan? Ya, ada deh. Kalau misalkan terbuka ya sebagai Gen Z atau milenial? Gen Z. Saya akan menjawab dari dua sisi. Dari sisi community protector tadi dan dari sisi lifestyle. Nah, ini lifestyle yang susah ini. Contohnya begini, sesuatu yang selalu saja diviralkan seolah-olah itu bagus, seolah-olah itu benar, padahal itu salah. Lifestyle thrift ini salah. Ini pakaian bekas impor. Yang pertama, jelas-jelas ada peraturannya dilarang masuk. Ada, nanti saya kasih dilarang masuk. Ada di pos tarif bea cukai itu pakaian yang dilarang. Barang-barang yang dilarang masuk itu pakaian bekas. Di perdagangan juga dilarang masuk pakaian bekas. Itu perdagangan ya, dan bea cukai ada. Terus kita sudah melakukan patroli laut. Kita sudah melakukan pencegahan bersinergi dengan TNI AL. Masih ada yang lolos, ya, masih ada yang lolos. Tinggal bagaimana masyarakat itu bisa membantu penegakan hukum ini. Caranya apa? Merubah lifestyle. Ini kan lifestyle pakaian bekas ini harusnya jangan sampai ada, tapi digembar-gemborkan seolah-olah ini bagus. Habis kalau mencari mana? Kalau cari thrift hunting ya. Habis hunting nih di YouTube, di ngomong ini bagus di sini. Harusnya itu tindakan yang mendukung barang ilegal. Harusnya jangan diviralkan. Nah, lifestyle inilah yang sebenarnya harusnya ada yang diangkat agar generasi sekarang tidak mendukung pakaian bekas yang masuk secara ilegal, itu terus menjadi lifestyle gitu. Kalau dari pemerintah susah merubah lifestyle, ada dari sendiri yang bisa. Berarti tinggal kerja sama masyarakatnya aja. Ya, jadi gini, kita peraturan sudah ada, operasi sudah terus berjalan, penangkapan sudah dilaksanakan, masih ada yang lolos. Tinggal bagaimana caranya, jangan ada yang beli. Kalau biar nggak ada yang beli, jangan digembar-gemborkan bahwa ini bagus.
Contohnya di YouTuber bilang, wah ini di sini ada ini bagus nih. Itu kan seolah-olah itu legal, padahal itu ilegal. Selanjutnya, bagaimana kita bisa tahu kalau pengawasan yang dilakukan selama ini benar-benar efektif untuk meningkatkan kinerja petugas bea cukai? Ya, kalau kalau efektif atau tidak, mungkin saya nanti bisa kasih data bahwa pengawasan kita tuh luar biasa ya. Nih contohnya nih ya, contohnya ya. Nih, contohnya nih. Nah, ini karena pengawasan kita berhasil. Ya. Jadi gagalkan penyelundupan 449 barpres pakaian bekas ya. Gagalkan penyelundupan pakaian bekas, kemudian dinulukan di Malaysia, Kalimantan Tengah. Jadi sebenarnya sudah berhasil. Tinggal tadi saya bilang masyarakat perlu sosialisasi untuk tidak membeli pakaian bekas. Selama proses pengawasan, apakah ada indikasi atau laporan mengenai petugas bea cukai yang mungkin mengambil kepentingan pribadi sehingga membiarkan pedagang Bukan pedagang ya, jadi kalau bea cukai itu pengawasannya di border, di perbatasan, di laut. Kalau sudah masuk ke pasar, itu bukan kewenangan bea cukai. Kayak saya nih, tahu ada di situ ada pakaian bekas dijual, saya tidak berwenang untuk menindak, karena bukan kewenangan bea cukai lagi. Bea cukai kewenangannya kalau baru masuk di laut kita tangkap. Tidak mungkin ada kong kali kong, tidak mungkin ada apa namanya tadi? pribadi. Iya, keuntungan pribadi. Taruhannya nyawa, bahkan ada yang meninggal di sana. Jadi masyarakat perlu tahu sebenarnya kalau ada berita itu kita dikomain, kita sebenarnya sedih. Kita udah taruhin nyawa, wah pasti ada main gitu. Kita sebenarnya sedih gitu. Berarti kalau yang di Cimol ini itu sana. Ya itu tadi saya bilang negara Indonesia kan negara kepulauan. Nah, bea cukai itu mengawasi titik-titik tertentu. Masih banyak titik-titik yang lolos dari pengawasan. Karena coba ada lihat negara Indonesia kepulauan kan. Terus tadi saya bilang yang tidak masuk ke titik resmi itulah yang dinamakan penyelundupan. Ngerti kan? Kalau misalkan ini Indonesia, ini pulau-pulau kecil ini banyak sekali, bea cukai di sini, dia masuk sini, gitu loh, ngerti kan? Nah, Jalur-jalur mana yang paling sering digunakan untuk mengajukan barang bekas? ya jalur laut. Iya lah. Coba nanti adek saya share videonya detik-detik penangkapan di laut ada. Terus pengen tahu cara bedain antara barang bekas yang layak pakai sama barang bekas yang tidak memenuhi standar impor. Pengen tahu juga standar impor tuh kayak gimana? Standar impor ya tidak bekas alias baru. Kalau bekas itu tidak standar impor alias dilarang. Jadi kalau untuk mengetahui pakaian-pakaian yang mana yang larang, pakaian bekas yang layak untuk impor nggak ada standar. Yang standar yang baru. Hambatan atau tantangan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan barang. Ya sebenarnya kendalanya yang tahun ini yang dirasakan kendalanya memang anggaran karena ada efisiensi. Jadi yang tadinya patroli laut mengerahkan misalkan ya 100 orang armada suruh kemana menyebar, sekarang mungkin cuma 15 orang atau 15 kapal karena efisiensi. Menurut Bapak, apakah ada solusi untuk memperbaiki cara pengawasan petugas bea cukai untuk
Ya, ini saya termasuk sedang memperbaiki cara pengawasan. Pengawasan patroli laut sudah oke, koordinasi sudah oke. Tinggal bagaimana sosialisasi kepada masyarakat bahwa barang bekas ini berbahaya untuk kesehatan dan bukan lifestyle yang bagus untuk diteruskan, gitu kan. Termasuk pengawasan juga ya, pencegahan. Mungkin cukup segitu aja ya Pak. Mohon maaf dari kita kalau misalkan ada yang banyak salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada lagi dari sebelah. Kami sama ini. Kan Bapak tuh sebelumnya bilang untuk sosialisasi lagi ke masyarakat. Berarti Bapak tindakan Bapak tuh apa gitu? Ya gimana gitu kayak misalnya turun langsung ke masyarakat atau kayak gimana gitu. Ya, kalau kami dari Humas lewat video Instagram dan YouTube. Kami sebentar ini untuk sosialisasi, contohnya tentang penipuan. Jadi mungkin pernah dengar penipuan mengatasnamakan bea cukai. Jadi ada orang yang kirimin barang, nanti ditelepon, ini saya dari bea cukai, barang Anda ditahan, Anda harus transfer sekian, kalau enggak Anda akan dijemput polisi. Itu penipuan. Di sini ada yang kena 300 juta. Di Bandung. Iya, yang lapor ke sini ada. Ada yang 300 juta, ada yang 200 juta, ada yang 2 juta. Itu setahun bisa 50 orang. Nah, kita bikin edukasi itu udah banyak di Instagram. Kalau saya datang ke kecamatan, saya setel videonya. Di YouTube juga ada. Jadi intinya sosialisasi tentang ada orang-orang yang menipu atas nama bea cukai. Ciri-cirinya seperti ini. Modus yang pertama jual online. Nanti browsing ada harga murah, tertarik dibeli, ternyata nanti penjualnya bilang barangnya bukan bea cukai, harus transfer sekian. Ada kenalan di Facebook, ngakunya bule, nanti mau dilamar, ini dikirimin perhiasan, ternyata ditahan bea cukai. Ada yang ngakunya tentara Rusia, mau investasi di Bandung, tolong beli tanah, dia kirim uang sekoper barang dalam bentuk dolar, uangnya ditahan bea cukai. Untuk pencucian uang harus transfer sekian. Ada, ini asli terjadi di Bea Cukai Bandung. Ada yang lelang, ngakunya lelang bea cukai, ada yang menang lelang, harus transfer sekian untuk pengurusan mobilnya. Ini semua ini saya bikin video, saya unggah Instagram, di YouTube, nanti setiap sosialisasi. Nanti berikutnya juga saya ingin, ini lifestyle thrifting ini saya ingin bikin video. Karena anak muda itu ya menghilangkan lifestyle ini ya, gitu. Ini termasuk pencegahan. Dari penyelundupan kan itu hukumannya ada hukuman mati atau ada hukuman denda juga? Itu di penjara. Nggak ada dendanya. Gini, denda itu mengikuti barang-barang yang resmi. Kalau barang resmi, perusahaannya resmi. Kalau dia masukkan barang dengan perusahaan resmi, barang resmi, kemudian ternyata under invoicing, maksudnya harganya tidak sesuai dengan harga sebenarnya, tambah bayar, itulah denda. Tapi kalau penyelundup, barangnya disita, dimusnahkan, bayar orangnya di penjara. Berapa lama itu? Coba saya cek nanti. Kira-kira 10 tahun ya? Apa namanya, ada bertahap sih, ada yang biasanya kan 5 sampai 10 itu tergantung dari Jadi, perubahan pertama waktu berapa ini berapa besar progresif. kerugiannya gitu. Sekali Ya, ketangkep, ya ringan dulu, nanti ketangkep lagi, ditambah hukumannya gitu. ya. Nah, 5 sampai 10 tahun. Intinya barangnya disita dan dimusnahkan. Video-video pemusnahan ada di YouTube. Dimusnahkannya berupa dibakar gitu. Ya, gitu. Soalnya yang kita
Denda apa tuh? denda impornya yang penyelundupannya. Ya mungkin itu bukan tertinggal ya. Kalau mungkin ditaksir kerugian negara 5 miliar ya. Bukan denda, ditaksir kerugian negara akibat penyelundupan ini 5 miliar. Gitu. Misalkan ada rokok ilegal, harusnya dia bayar cukainya 100 juta. Potensi kerugian negara yang hilang 100 juta. Bukannya dia bayar, bukan. Potensi kerugian negara. Kalau ilegal, ya udah penjara. Sekarang saya tanya, kalau saya bilang tadi thrifting ini lifestyle yang tidak bagus, lifestyle yang ilegal, setuju nggak ya? Tapi murah loh. Murah nggak sih? Setuju. Saya tingkatkan lagi. Ini ada barang baju impor nih, bersih, bagus, bekas tapi murah, Branded. branded. Taruhlah harganya 500.000 ya. Taruhlah yang itu yang 2 juta yang dipakai sama siapa itu 2 juta ya. Bekas cuma 200.000 dari 2 juta. Udah di wash laundry bersih tapi barang bekas. Dibeli nggak? Enggak. Yang benar. Dibeli Itu sih. orang gengsi mungkin ya. Tapi Bukan. kalau nggak dijualnya di Cimol mah, ini mau dapat. Masalah tempat penjualan tuh bukan sebagai apa pertimbangan. Pertimbangannya itu bekas, itu barang impor bekas. Tahu cara bagaimana? Gak mungkin barang bermerek, bahkan Versace 2 juta dijual 200.000, pasti itu barang bekas. Gak mungkin. Terus jualnya satuan lagi, itu ciri-ciri lah pasti. Nah, Jualnya kan ini ada barang cuma satu doang, misalnya itu pasti barang bekas. dibeli nggak walaupun bukan di Cimol. Nah, kalau masih mau beli, berarti kita punya kerjaan yang sangat berat di depan untuk sosialisasi. Jangan beli barang bekas, susah karena masyarakat belum mau. Iya. Coba dampaknya apa? Dampaknya industri pakaian dalam negeri pasti gulung tikar. Kalau kita masih ngejar karena itu murah kita beli, padahal kita bisa 200.000 bisa dapat yang bagus untuk barang lokal. Tapi kita nggak mau karena gengsi, itu barang bagus, barang luar negeri. Beli di TikTok. Nah, itu katanya ada artis, Nge-live banyak ya. ada artis yang nyari barang-barang itu, artis. Itu kan jadi contoh orang beli, nggak apa-apa ternyata bagus. Padahal industri dalam negeri juga produksi barang-barang yang lumayan, tapi karena nggak bermerek, nggak mau dibeli. Akhirnya gulung tikar. Akhirnya anak-anak dari pegawainya nggak bisa sekolah, nggak bisa makan. Bayangkan kalau satu perusahaan punya 1.000 karyawan, menafkahi 2 orang, ya, jadi udah 3.000 kepala di situ. Gulung tikar gimana coba? Gara-gara lifestyle tadi beli barang bekas. Kita bela-belain beli barang bekas, udah kan? Karena ini bagus, murah. Kita nggak mikirin 3.000 orang tadi yang nggak bisa makan. Gimana? Masih mau beli? Lokal sih. Iya, jadi kalau lokal dibeli, dia akan produksi lagi, dibeli akan produksi lagi sehingga bisa bayar karyawan. Karyawan punya anak 2 bisa ngasih makan anaknya, bisa ngasih sekolah anak. Itu. Kalau berpikirnya harus begitu. Siapa tahu kan pegawainya itu ternyata kebetulan orang tua kita, saudara-saudara kita kan jadi lebih bertanggung bayarnya. Jadi intinya saya mengimbau adik-adik tolong gencarkan untuk menolak pakaian bekas itu dibeli, gitu loh. Kalau nggak dibeli nanti pasarnya sepi, jadi nggak mau dia beli lagi, dilebih lagi. Jadi kitanya sendiri harus punya
punya kesadaran jangan beli. Kalau kita nggak beli, ayo teman-teman jangan beli ya, jangan beli. Pasarnya akan sepi. Ngapain dia masukin barang itu kalau nggak ada yang beli, gitu loh. Gitu ya. Let's go. Nah, itulah kuliah kita dari saya. Terima kasih Pak. Izin ini mau nanya, kalau misalkan ini kan mungkin udah dihadirkan mau dipadu sama dosen kita. Bapak mau mencontohnya izin boleh? Oke, garis besarnya orang cenderung ke himbauan untuk menolak lifestyle thrifting ya. Itu lifestyle yang tidak bagus dan tidak boleh diteruskan. Oh, nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Gak mau Pak. Nggak boleh, kita nggak boleh terima. Beneran. Gratifikasi gitu. Tapi kitanya kan